Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama saya Jovanka Rizka Bramasti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah organ dalam tubuh yang berfungsi mengatasi asupan makanan, menghancurkan, menyerap nutrisi, dan air serta membuang zat-zat sisa dari dalam tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari yang pertama adalah mulut. Selanjutnya, kerongkongan, lalu lambung, kemudian hati dan empedu, lalu usus halus, selanjutnya usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut sendiri berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air mineral. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Setelah dari mulut, selanjutnya makanan yang telah dikunyah dan dihancurkan kemudian ditelan dan disalurkan ke dalam lambung melalui kerongkongan. Jadi pada kerongkongan tidak ada proses pencernaan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik sehingga otot kerongkongan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kantong besar di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat menampung dan menyerap nutrisi dari makanan. Saat berada di lambung, makanan mengalami sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung yang terdiri dari otot-otot terus berkontraksi sehingga makanan teratur dengan baik dan merata dengan getah lambung sampai makanan berbentuk seperti bubur. Umumnya makanan bertahan 3-4 jam dalam lambung, namun makanan berserat dapat bertahan lebih lama. Organ pencernaan yang keempat adalah hati dan empedu. Organ hati berfungsi menetralkan racun yang terkandung di dalam makanan dan kemudian disekresi menjadi kandungan empedu. Peran
hati dalam proses pencernaan ada 3. Yang pertama sebagai penghasil empedu yang diperlukan pencernaan untuk memecah lemak. Yang kedua yaitu untuk memproses nutrisi dan racun agar bisa diolah lebih lanjut oleh organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu sebagai penerima dan penghasil glukosa kemudian akan digunakan untuk proses pencernaan di dalam usus halus. Organ pencernaan yang kelima adalah usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sebagian besar nutrisi yang terkandung di dalam makanan. Makanan akan berada di dalam usus halus sekitar 6-7 jam. Usus halus merupakan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, di mana terjadinya penyerapan sari makanan. Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Organ pencernaan yang keenam adalah usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dan menghapus sampah dari dalam tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir dan akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan makanan menjadi feses. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Feses dalam usus besar pada akhirnya harus dikeluarkan melalui anus. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Saat feses sudah dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Sekian pembelajaran hari ini. Itulah penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, organ, dan fungsinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.